Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Bosowa School Makassar dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari podcast PSM atau Bosowa School Makassar. Nah, teman-teman di luar sana, orang tua juga di luar sana banyak nih yang nanya-nanya, hah, emang BSM ada asramanya? Hah, emang BSM Bosowa School Makassar ada residennya? Ada dong teman-teman. Dan kali ini untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita hadirkan langsung guru asrama dari Bosowa School Makassar untuk menjelaskan gimana sih sebenarnya sistem, fasilitas, dan apa aja sih yang ada di residence atau asrama di Bosowa School Makassar. Bersama saya sudah ada Mem Hani dan juga Mem Anel. Selamat datang Mem, selamat datang di podcastnya Bosowa School Makassar. Iya. Terima kasih Mem sudah bergabung. Oke Mem, boleh tolong untuk pertama kalinya diceritakan atau dijelaskan dulu deh Mem. Sebenarnya residence atau asrama di Bosowa School Makassar itu apa? Siswanya yang masuk di situ siswa yang mana aja yang boleh masuk, yang boleh tinggal di asrama, dan fasilitas-fasilitasnya. Yang pertama, kenapa dulu Mem di asrama? Ada apa dulu di asramanya ini? Jadi sebelum kita lanjut ke program-programnya, mungkin kita bisa jelaskan sedikit dulu sebenarnya perbedaan residen dengan asrama. Ada bedanya. Oh, Iya. ternyata beda ya Mem, Iya. antara residen dan asrama. Oh ya, saya salah nih. Ternyata ada bedanya teman-teman, residen dan asrama. Untuk residen itu sebenarnya di Bosowa School Makassar kita fokus ke kenyamanannya mereka. Jadi di residen itu bisa kita bilang lebih homey. Iya. Jadi meskipun mereka istilahnya jauh dari orang tuanya, mereka tetap merasa bahwa ini rumah saya. Jadi memang konsepnya itu homey. Dari Itu- kata bahasanya emang yang memang lebih enak didengar kata residen dan juga merujuk kata home ya Iya, Mem kalau residen betul. daripada kedengarannya asrama. Betul sekali. Jadi itu sebenarnya perbedaan dari residen dengan asrama itu dari segi tempat tinggalnya. Untuk programnya sendiri itu sebenarnya sama saja dengan asrama-asrama di sekolah lain, tapi untuk konsep kenyamanannya itu kita lebih homey. Di situ perbedaannya. Jadi ada nih residen di Bosowa School Ada. Makassar. Siswa yang boleh ikut atau memilih untuk tinggal di residen itu siapa aja Mem? Boleh, semua siswa yang terdaftar di Bosowa School Makassar itu boleh mendaftar di program residen. Jadi Iya. mendaftar dulu ya Mem. Iya. Baik dari luar daerah maupun mungkin yang tinggal di Makassar. Betul. Mau merasakan tinggal mandiri Iya. bersama teman-temannya di residen itu boleh ya Mem ternyata. Boleh sekali. Oke. Dan ini ada untuk SMP dan SMA ya Mem? Iya betul, SMP dan SMA. Baik Mem, dilanjutkan lagi. Nah, karena seperti mungkin asrama atau seperti mungkin tempat tinggal untuk anak-anak SMP dan SMA pada lainnya, tapi kalau ini residen lebih homey, fasilitasnya apa aja Mem yang ada di dalam? Ya, baik. Jadi di asrama itu kami memiliki beberapa fasilitas. Di antaranya itu ada bus sekolah yang siap mengantar anak-anak ke sekolah pergi dan pulangnya. Kemudian kami juga punya AC. Nah, AC ini alhamdulillah di tempat belajar, di ruang makan, kemudian kamar-kamarnya semua pakai AC. Alhamdulillah. Kemudian kami juga punya CCTV sama WiFi 24 jam. Selain dari itu kami juga punya laundry dan mesin cuci. Dan kami punya security 24 jam ya, Kak. Insya Allah kenyamanannya akan terjamin. Ya, kalau dengar fasilitasnya kayak gini ya jauh ya dari asrama yang biasa kita lihat. Iya. Kalau residennya Bosowa School Makassar kayak pindah rumah aja nih siswa-siswanya Iya. katanya. Baik Mem, karena siswa-siswanya pada akhirnya tinggal di residen, karena ternyata ada busnya ya Mem. Berarti Iya. lokasi residen ini ada di mana Mem? Kalau kan kita punya asrama 2 ya, ada Putra sama Putri. Dibedakan. Iya. Kalau Putra terletak di Sunu, Jalan Sunu nomor 2. Kalau Putri di Jalan Sauri Gading nomor 13. Ya, jadi karena lokasinya tidak dekatan dengan Iya. sekolah, ada fasilitas bus yang siap sedia untuk mengantar jemput. Jadi Iya. pagi-pagi sudah standby ya Mem busnya di Jalan Sunu untuk yang residen Putra, Iya. di Jalan Sauri Gading untuk residen Putri Iya, benar. mengantar ke sekolah di BSM. Iya betul. Oke deh, baik Mem. Tapi di balik itu, apalagi sih Mem program-program yang ada di residennya?
Kalau siswanya pagi-pagi berangkat sekolah, dari residen berangkat, pulangnya itu apakah mereka boleh santai-santai aja atau adakah program-program lain di residennya mereka? Iya, untuk program sendiri itu di BSM kita ada, cuma memang kita fokus itu di pengembangan karakter. Nah, untuk mengembangkan karakter-karakter siswa itu kita ada namanya program harian. Jadi kalau pulang sekolah itu mereka tetap terjadwal aktivitasnya. Nah, beberapa program yang bisa kita tawarkan di BSM itu ada namanya sharing story. Jadi sharing story itu mereka akan pilih salah satu tokoh inspiratif yang bisa mereka sampaikan, presentasikan apa sih yang bisa kita dapat dari tokoh inspiratif mereka. Terus kita juga punya program unggulan nih, namanya program hafalan. Jadi mereka hafal Al-Quran, doa-doa, ada hadis. Jadi itu sekarang kita punya program unggulannya di sana. Kemudian kita juga punya kajian residen namanya. Jadi di kajian residen itu kita memberikan pelajaran-pelajaran tentang bagaimana sih merawat diri sebenarnya yang baik dan benar. Iya, betul. Jadi ada tohara dari segi ibadah ya, kita berikan informasi bahwa seperti ini nak sholat yang baik, sholat yang benar, wudhu yang baik, seperti itu. Betul, Mem. Jadi kalau dengar fasilitas dan juga programnya, orang tua tidak perlu khawatir ya, Mem. Iya. Karena mungkin khawatirnya kalau di asrama terlalu ketat. Takutnya lagi di tempat yang lebih homey daripada asrama terlalu bebas. Tapi kalau di residennya Boswa School Makassar, di tengah-tengah nih, nyamannya dapat dan ilmunya juga, manfaatnya juga dapat. Yang paling keren saya dengar tadi, Mem, diajari. Betul, Mem. Karena kalau jauh dari orang tua dan ada di usia-usia remaja, pasti lebih dekatnya dengan guru-guru yang ada di residennya, diajarkan ternyata ya caranya untuk apalagi untuk anak remaja bersuci dengan benar mungkin ya, Mem, apalagi yang SMP sudah mulai masuk akil balik dan SMP masuk akil balik, wah, baik perempuan dan laki-laki ya, Mem. Jadi itu jangan khawatir, diajarkan juga ya, Mem, di residennya. Karena memang itu di asrama kita punya guru-guru agama yang menurut saya the best. Salah satunya Mem Hani. Dia adalah yang mengajarkan bagaimana harus beribadah yang baik. Betul. Ya kadang itu ya, Mem, yang sering terluput dari mungkin pembelajaran yang ada di asrama. Cuma sekedar mengajarkan tentang ketatnya, aturannya, tapi tidak diajarkan caranya yang baik seperti apa. Apalagi kalau tempatnya homey seperti residen, siswa mana sih yang nggak mau juga ya. Betul, Mem. Nah, saya juga sering, Mem, dengar kalau podcast sama anak-anak dari BSM, siswa dari BSM yang tinggal di residennya, itu mereka katanya senang karena pulang itu mereka tetap ada kegiatan lagi. Terus mereka sudah terjadwal jam segini harus segini, tapi terjadwalnya itu saya lihat mereka tuh dengan senang hati menjalankan, tidak seperti mungkin kalau kita melihat siswa asrama lain yang terbebani, mereka tidak sama sekali. Jadi itu ya, Mem, keunggulannya dari residen yang ada di Boswa School Makassar. Iya, benar. Baik, Mem, untuk berikutnya, kalau misalnya juga tetap tinggal di Makassar, itu nggak apa-apa ya? Kalau misalnya juga tetap mau ikut di residen, walaupun rumahnya nggak jauh amat ternyata dari BSM, itu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Jadi kita punya beberapa ya siswa dari Makassar, dan alhamdulillah dia bisa mengikuti peraturan-peraturan yang ada di asrama. Misalnya kita kan punya jadwal check in check out istilahnya ya, nginep di rumah. Jadi mereka tetap mengikuti bahwa meskipun mereka dekat, mereka tetap misalnya pulang sekali sebulan, sama dengan teman-temannya yang dari luar daerah. Jadi bukan semerta-merta bahwa karena saya di Makassar saya mau pulang tiap minggu, enggak. Jadi mereka alhamdulillah selama ini tetap mengikuti apa yang ada di asrama atau residen. Baik, betul, Mem. Nah, ada tidak, Mem, pengalaman berkesan atau cerita-cerita menarik dari siswa-siswi di BSM, apalagi yang di residennya, selama Mem menjadi guru di residen itu? Kalau pengalaman berkesan pasti ada ya, banyak sekali. Tapi ini saya mau ceritakan satu kisah. Jadi saya punya, kemarin kita punya siswi ya, itu nggak suka makan ikan. Tidak suka makan ikan. Tidak suka makan sukanya ikan. cuman makan ayam mungkin. Iya, makan ayam, makan seafood. Di asrama itu kan karena memang kita betul-betul memperhatikan kandungan gizi yang mereka makan, jadi kita pasti akan menyajikan makanan, salah satunya menu ikan. Nah, sebelum siswa ini stay di asrama, kami memang ada wawancara singkat dengan orang tua. Orang tuanya mengatakan langsung kepada kami, Mem,
ini anak saya nggak bisa makan ikan loh, gimana nih solusinya? Jadi kami bilang, baiklah kalau memang nggak bisa, nanti kita kasih menu alternatif. Namun pada saat itu saya berdua dengan Memani berdiskusi, gimana ya Memani supaya ini bisa suka makan ikan, ya. Akhirnya karena selama ini memang kita kan makannya itu makannya langsung dari tim dapur, jadi memang udah jadi langsung kita makan. Nah, kita memutuskan untuk bagaimana kalau menunya ini kita mentah, belajar dari bahan mentah ya, supaya kita juga bisa menanamkan nilai edukasi dengan cara bagaimana mengolah makanan yang ada di asrama. Jadi selain tadi makanannya dari tim dapur, kita olah kembali dengan melibatkan anak-anak, baik dari cara menggorengnya, dari menghidangkannya. Nah, ternyata setelah kita libatkan si anak ini, anaknya mulai mencicipi nih. Ya, mencicipi. Ih, kok enak sih, Mem? Kita bilang, ya memang enak sebenarnya ikan, cuma mungkin kamu nggak biasa, ya belum membiasakan diri. Akhirnya yang tadinya cuma secuil 2 cuil, alhamdulillah bisa 1-2 ekor selama di residen ya. Terus besoknya lagi kita ada menu ikan lagi nih, ikan teri ya, ikan kering, yang notabene mungkin anak-anak zaman sekarang itu nggak suka ya yang namanya ikan, apalagi kalau ikan kering. Ternyata dia suka. Mem, ternyata ini enak ya. Sampai-sampai dia minta, Mem, bisa nggak besok menu ikan ini lagi? Ternyata saya bilang, kamu ternyata suka ikan ya, cuma mungkin sebelumnya nggak biasa. Jadi akhirnya selama di residen itu anaknya suka makan ikan. Itu sih yang pengalaman berkesan yang pernah saya lihat di asrama. Jadi ceritanya Mem, kalau dari rumah orang tuanya khawatir, bahkan dari hal makanan, tapi tidak perlu khawatir lagi di residen, soalnya bahkan sekecil hal makanan pun itu tetap ada perhatian khusus dari guru-guru yang ada. Kalau dari Mem Hani? Kalau dari saya ada ya beberapa anak-anak yang sering menceritakan, karena anak-anak itu kan tata dari daerah gitu kan, jadi cenderung dia suka cerita gitu kan. Mem, alhamdulillah semenjak di residen itu saya mendapatkan banyak gitu. Mulai dari yang awalnya saya tidak pernah sholat gitu kan, yang awalnya saya sholatnya masih bolong-bolong, yang sudah sholat salam langsung cus gitu kan. Ini alhamdulillah di residen tuh setelah sholat kita berdoa, diajarkan hafal zikir ini, zikir itu, dan dia merasakan bahwa sebenarnya itu yang dibutuhkan gitu kan. Karena anak-anak generasi milenial sekarang ini ya, memang kita harus ikat mereka dengan mengenali gitu kan, mengenali hal-hal dasar tentang Islam setidaknya kan, sehingga anak-anak juga kayak, wah ternyata kita belajar agama juga gitu, tapi tidak santai, kita santai gitu, enjoy, tidak tertekan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi sebenarnya banyak sih, kayak cuman hanya beberapa anak-anak yang kami sampaikan seperti itu pengalamannya selama di residen. Kemudian dari kebersamaannya katanya, yang awalnya mungkin sukanya sendiri, di residen kalau makan ya kita harus berjamaah kan, iya kita harus bareng-bareng, berdoa bareng semuanya kayak gitu. Jadi terasa begitu kebersamaan dan kesolidannya gitu. Betul Mem. Jadi kalau mungkin stereotip zaman dulu asrama itu ketat, asrama itu banyak aturannya, asrama itu membebani, Tapi apalagi sekarang kalau kita lihat generasi milenial dan generasi Z sudah tidak mau terkungkung akan hal itu. Ada nih namanya residen di BSM yang tetap kita mengajarkan hal-hal yang perlu mereka ketahui, tapi juga tetap santai, menyesuaikan dengan mereka, homey pastinya ya. Jadi nggak ada ya Mem di antara mereka yang homesick gitu mau pulang, gini-gini nggak ada ya. Bahkan ada anak-anak yang kadang tuh kalau waktu-waktu Sabtu Ahad gitu kan, lebih memilih Mem saya di asrama aja gitu. Iya, karena mungkin itulah yang maksudnya yang kita inginkan juga kan, mereka mendapatkan kenyamanan gitu kan. Biar ketika mereka belajar juga tidak tertekan dengan dirinya sendiri. Karena kan anak-anak sekarang itu lebih banyak berceritanya. Kalau misalnya dia punya banyak tugas di sekolah, ya pulang sekolah pasti butuh untuk didengar, Mem saya kayak gini gitu kan. Jadi ya seperti itulah keseruan kita di asrama. Terkadang kita harus bermain peran untuk menjadi seorang guru, orang tua, kakak gitu kan. Karena anak-anak itu
kalau kita tidak terbuka sama mereka, ya mereka juga tidak mau cerita, gitu kan. Jadi ya kita butuh untuk bermain peran juga kadang di residen seperti itu. Jadi memang sekedar info nih ya, kalau di residen itu kalau kita mengatakan ruang guru nih menakutkan kamarnya mem, enggak. Kalau di residen Bosowa itu kita santai karena kamar kita memang itu terbuka sampai jam 10 malam ya. Karena kita nggak tahu kapan nih moodnya mereka berubah. Jadi memang kamar kami itu siap selalu untuk mendengarkan cerita apa lagi nih dari siapa nih. Karena memang itu salah satu tugas kami untuk mengetahui apa sebenarnya masalah dari si anak. Jadi memang hal-hal yang paling kecil itu harus kita tahu dari siswi residen tadi. Kalau saya dengar kayak gini dari dulu saya pengen masuk asrama nih kalau misalnya asramanya kayak gini. Kalau banyak asrama yang kayak gini waktu di zaman saya sekolah dulu ya maunya saya masuk asrama juga. Tapi karena dulu stereotipnya menyeramkan jadi lebih pilih sama orang tua aja deh. Tapi karena sekarang seperti ini bahkan yang di Makassar pun maunya di residen tinggalnya. Ya mem. Dan juga sering ya pasti tiap hari mendapat cerita apalagi karena sekarang Bosowa School Makassar bahkan semua sekolah terutama di Bosowa School Makassar sekolahnya full day ya mem dari pagi buta sampai sore lagi bahkan sampai maghrib. Nanti mungkin tiba di residen maghrib ya mem biasanya. Biasanya paling lambat itu sebelum maghrib. Sebelum maghrib sudah tiba di WSM, habis itu sholat maghrib, makan malam dan lain sebagainya. Ternyata banyak program-program yang mereka juga lakukan selain mungkin kerjakan PR dari sekolahnya atau kayak BSM gak ada PR ya mem, gak ada PR. Jadi pulang dari situ mereka bisa fokus mengerjakan hal-hal yang ada di residennya juga, pengembangan bisa dibilang kayak les ya mem, tapi lebih homey. Ruangan-ruangan yang ada di residennya itu apa aja, Mem? Untuk putra maupun putri, selain kamar-kamarnya mereka, ada ruang makannya juga, ada apa lagi? Kita ada musola ya, ada ruang belajar sama kalau kita di kita itu ada semacam aula, meeting. Jadi ruang belajarnya pisah ya, Mem, sama ruang tidurnya mereka? Iya, bisa. Jadi ada study roomnya sendiri biar memang fokus di situ punya daripada mungkin di kamar bawaannya mau istirahat, jadi ternyata ada study room yang disiapkan. Ini yang saya lihatnya kayak residen yang di luar negeri nih ya, residen sekolah swasta yang ada di luar negeri itu kayak gini, ada ruangan tersendirinya ini dan bahkan sampai hobinya tuh terasa. Ini yang mau kita beritahukan ya Mem kepada orang tua di luar sana, kalau misalnya sekarang itu sudah ada residen di Bosowa School maka udah lama ya Mem bahkan adanya residen di Bosowa School Makassar. Iya, sejak dari awal terbentuknya. Mungkin yang belum tahu mau masukin anaknya di Bosowa School Makassar yang di luar daerah Mem, mungkin selalu pengen masukkan anaknya ke Bosowa School Makassar tapi ragu nih soalnya kayak aduh saya jauh di luar kota Makassar mau masuk gimana ya, anaknya tinggal di mana? Ada kok residennya, jadi tidak perlu khawatir ya untuk orang tua. Baik Mem, mungkin ada hal terakhir yang mau diberitahukan kepada orang tua ataupun teman-teman adik-adik siswa di luar sana tentang gimana sih sebenarnya kehidupan di residen. Dari Mem Anel dulu boleh. Oke. Jadi kalau mendengar residen itu jangan takut ya. Karena residen khususnya di Bosowa School Makassar itu bisa dibilang enjoy, sangat-sangat nyaman. Kita nggak ada yang namanya suka marah, guru-gurunya nggak suka marah, nyuruh nggak ada. Jadi memang kita selalu juga melibatkan anak-anak dalam segala aktivitas apapun itu. Itu saja. Kalau dari Mem Hani? Kalau dari saya ya untuk orang tua yang ada di rumah jangan khawatir. Karena yang pertama yang dikhawatirkan sama orang tua adalah keamanan kan, keamanan, dan insya Allah kami di residen itu keamanannya itu 24 jam, bahkan kita guru residen pun dituntut untuk 24 jam untuk ada sama anak-anak gitu kan. Jadi jangan berpikir begini, kehidupan residen itu seperti penjara gitu kan, karena kebanyakan orang tua ataupun siswa-siswa yang berat hatinya gitu untuk tinggal residen gitu kan, karena faktor itu. Nah akhirnya kita di residen itu ya tidak sengeri yang kalian pikirkan gitu kan. Kita enjoy kok, kita mau belajar matematika enjoy, bahasa Inggris enjoy, agama enjoy, jadi semua kita bawa enjoy aja biar tidak merasa tertekan dan lain sebagainya. Nah mungkin
solusinya ya untuk orang tua yang ada di luar sana, kami di Residen itu sudah mewadahi ini semua. Jadi jangan berkecil hati dan insya Allah ya Residen bisa memberikan yang terbaik gitu untuk anak-anak ke depannya terkhususnya. Baik, terima kasih banyak Mem Hani, Mem Anel sudah bergabung bersama untuk pada akhirnya menjawab semua pertanyaan bingung di luar sana tentang residen yang ada di Bosowa School Makassar. Mungkin yang udah tahu merasa lebih nyaman sekarang, dan yang belum tahu nih jadi tahu sekarang. Soalnya banyak sekali Mem pertanyaan kemarin, emang ada residen di Bosowa School Makassar kayak asrama kah atau kayak pesantren kah atau kayak gimana? Nah, sekarang sudah terjawab semua, dan semoga orang tua di luar sana yang melihat ini semakin bisa meyakinkan diri kalau misalnya jauh dari kota Makassar, bisa nih di Bosowa School Makassar ada kok residennya. Silahkan bergabung bersama. Baik, terima kasih banyak sudah menonton episode dari podcast Bosowa School Makassar. Mungkin ada lagi hal lain yang mau teman-teman atau orang tua di luar sana dengarkan, informasi terkait Bosowa School Makassar, karena kita sudah mau memasuki tahun ajaran baru. Jadi boleh nih kita dengar-dengar teman-teman di luar sana itu mau dengar soal informasi apa, boleh tolong diberikan sarannya di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.